Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Arif Nurudin, and today we are going to learn about pronoun. Now please pay attention to the following text. Let's start to read the text. Hi everyone, please look at to the picture. I want to introduce my uncle. His name is Michael Paijo. You may call him Mr. Paijo. His hair is longer than mine. Sekarang perhatikan, saya akan highlight beberapa kata. Apa saja? Di sini saya akan highlight kata I, kemudian my, ada his, ada you, ada him, ada his, dan yang terakhir adalah mine. Ada yang tahu kira-kira kata-kata ini termasuk dalam apa? Correct. It's all about pronoun, atau kita sebut sebagai kata ganti dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya ada beberapa macam pronoun, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus pada 4 macam pronoun. Yang pertama adalah subject pronoun, atau biasa disebut dengan subjective pronoun. Nah, kita punya I dan you di sini karena kita highlight pakai warna merah. The second one atau yang kedua adalah object pronoun, atau disebut juga dengan objective pronoun. Kita punya him di sini, atau yang kita highlight menggunakan warna hijau. Yang ketiga adalah possessive pronoun. Ini yang kita highlight menggunakan warna ungu. Kita punya mine. Kemudian yang terakhir adalah possessive adjective. Nah, ini dia yang sering keluar dalam our daily conversation. Kita punya his, kita punya his lagi, dan kita punya my. Kita highlight possessive adjective ini menggunakan warna biru tua. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, ada baiknya kita memahami dulu posisi subjek dan posisi objek dalam sebuah kalimat. Di sini saya sudah punya sebuah kalimat, ada I, ada read, dan ada book. Sekali lagi, I read book. Nah, yang saya highlight menggunakan warna hitam itu disebut dengan verb atau kata kerja. Artinya hal yang dikerjakan. Dengan kata lain, kuncinya setiap kata yang berada sebelum kata kerja disebut dengan subjek. Kemudian, setiap kata yang berada setelah kata kerja disebut dengan objek. Dapat dipahami ya? Jadi sekali lagi, ketika kita sudah bisa menentukan mana itu kata kerja atau verb, maka kata sebelum verb disebut dengan subjek, atau yang saya highlight menggunakan warna merah. Dan kata yang berada setelah verb atau kata kerja disebut dengan objek. Saya kira udah paham ya. Nah, sekarang saya sudah punya tabel. Di sini ada subject pronoun, saya highlight pakai warna merah, object pronoun pakai warna hijau, possessive adjective menggunakan warna biru dongker, dan possessive pronoun menggunakan warna ungu. Nah, ini dia. Subject pronoun itu identiknya berposisi sebelum kata kerja. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kata they, we, I, you, he, she, dan it, itu biasanya mereka berposisi sebelum kata kerja. Makanya disebut dengan subjective pronoun. Berbeda dengan objective pronoun, mereka biasanya muncul atau berposisi setelah kata kerja. Maka ada kata them, us, me, you, him, her, dan it. Itu biasanya, sekali lagi, berada atau muncul setelah kata kerja. Sedangkan untuk possessive adjective, ini bisa kita artikan dengan kepemilikan. Dan identiknya biasanya diikuti oleh kata benda. Apa saja itu? Their, our, my, your, his, her, dan it. Sedangkan untuk possessive pronoun itu sama-sama menunjukkan kepemilikan, tetapi mereka atau kata-kata possessive pronoun tersebut tidak diikuti oleh kata benda. Contohnya adalah theirs, ours, mine, yours, his, dan hers. Langsung saja ya kita ke contoh.
Di sini kita sudah punya Paijo membeli sepeda. Oke, yang saya highlight menggunakan warna hitam itu disebut dengan verb atau kata kerja. Sekali lagi, sebelum verb disebut dengan apa? Subjek. Jadi Paijo di sini berposisi sebagai subjek. Sedangkan sepeda yang berposisi setelah verb disebut dengan objek. Kalimat yang kedua juga sama. Di sini kita sudah bisa menentukan mana kata kerjanya, sangat menyukai. Kata sebelum verb disebut dengan subjek dan kata setelah verb disebut dengan objek. Bisa dilihat di sini ada kata nya. Nya itu menggantikan posisi sepeda. Jadi bisa disebut juga dengan kata ganti. Nah, kita coba lihat kalau katakan di dalam bahasa Inggris bagaimana nih fungsinya ya. Oke. Kita sudah punya kalimat Paijo buys a bicycle. Nah, kita diidentifikasi dulu. Buy sebagai verb. Kata sebelum buys, Paijo, berposisi sebagai subjek. Dan setelah buys, a bicycle, itu sebagai objek. Kurang lebih sama ya dengan yang berbahasa Indonesia. Nah, kalimat selanjutnya, kita sudah bisa menentukan bahwasanya loves itu adalah verb. Jadi, kata setelah loves disebut dengan objek. Dan sebelum loves berposisi sebagai subjek. Nah, kita lihat di sini, harusnya kita isi dengan Paijo. Tetapi kita akan menggunakan pronoun di sini atau kata ganti. Paijo kata gantinya adalah dia laki-laki. Dalam tabel itu mempunyai pilihan ada he, ada him, ada his, ada his. Tapi yang perlu kita perhatikan posisi Paijo itu adalah sebagai subjek. Jadi kita tinggal memilih posisi kata dia laki-laki dalam bahasa Inggris yang berposisi sebagai subjek. Tidak lain dan tidak bukan adalah he. Kemudian di sini ada kata nya. Nya itu menggantikan posisi sepeda. Nah, untuk benda dalam bahasa Inggris itu kata gantinya adalah it. Nah, kita tinggal lihat posisi dia sebagai apa? Sebagai subjek kah? Atau sebagai objek. Dan ternyata di sini posisinya sebagai apa? Oke, correct, sebagai objek. Jadi kita tinggal tambahkan kata it di sini. Misalnya saya punya sebuah dua kata, ada buku dan saya. Nah, how to translate this into a good English language? Bagaimana cara menerjemahkannya? Sekarang kita lihat dulu di sini buku. Nah, buku itu disebut dengan apa? Kata benda. Oke, bagus sekali, kata benda. Atau biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai noun. Nah, ketika kita berbicara kata benda, berarti kita akan berbicara juga tentang possessive adjective dan juga possessive pronoun. Perhatikan di sini kalau possessive adjective itu diikuti oleh kata benda, sedangkan kalau yang possessive pronoun itu tidak diikuti dengan kata benda. Perhatikan di sini, kata bendanya apa? Buku. Buku bahasa Inggrisnya adalah book. Ya, kita sudah punya book di sini. Nah, kemudian kita tinggal cari kepemilikan saya. Nah, berarti kita pakai my. Tinggal posisinya di mana? Oke, di depan kata benda. Jadi, untuk menerjemahkan buku saya, yang betul bahasa Inggrisnya adalah apa? My book, bukan book my. Oke, sudah mulai paham ya? Contoh yang lain juga banyak, misalnya my pen, pulpen kamu, your pen, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita pakai possessive adjective itu biasanya diikuti oleh kata benda. Oke, kita mulai untuk contoh berikutnya. Saya membeli buku. Seperti biasa ya, membeli disebut dengan verb, sebelum verb disebut dengan subjek, dan setelah verb disebut dengan objek. Sekali lagi saya ulang-ulang terus seperti itu supaya Anda lebih paham. Kemudian ada lebih tebal dari disebut dengan verb, posisinya, kemudian sebelum verb disebut dengan subjek, dan setelah verb disebut dengan objek. Oke, kita lihat sini bahasa Inggrisnya. Saya di sini I, posisinya sebagai apa? Subjek. Oke, bagus. Selanjutnya ada buy, posisinya sebagai verb, dan juga book sebagai objek. Nah, sekarang kita sudah punya kalimat selanjutnya, is thicker than, lebih tebal daripada, posisinya sebagai verb, sebelum verb disebut dengan subjek, dan setelahnya disebut dengan objek. Nah, bagaimana cara kita menaruh atau mentranslate buku saya dalam bahasa Inggris? Seperti yang sudah saya ajarkan tadi, kita bisa menuliskan
book dulu, kemudian sebelumnya diikuti oleh sebelumnya ada possessive adjective. Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? My. Ya, jadi kita tinggal tulis saja sini my. Oke, sekarang kita lihat ada yang kosong. Selanjutnya ini setelah kata is thicker than, kita harus mengisi dengan bukumu. Cara menjawabnya sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu kata bendanya dulu, book, kemudian kepemilikan untuk kamu. Berarti kita pakainya apa? Your. Oke, bagus sekali. Kita menggunakan your book, menggunakan possessive adjective. Kemudian pertanyaannya, bisakah kita menggunakan yours? Bisa saja. Bagaimana caranya? Kita tinggal menuliskan yours di situ. Artinya sama ya, buku kamu atau bukumu. Tapi tanpa menambahkan book di belakangnya, karena posisi book sudah digantikan dengan huruf S. Dengan kata lain, possessive pronoun itu tidak diikuti oleh kata benda. Oke, ini dia exercise-nya. Di sini kita sudah punya tabelnya, sengaja ditampilkan lagi supaya bisa menjadi patokan untuk mengisi soal ya, atau menjawab soalnya. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah punya pertanyaan pertama. Hello class, today bla 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 we'll talk about. Nah, will talk itu disebut dengan verb. Sekali lagi, sebelum verb disebut dengan apa? Oke, bagus. Dengan subject. Nah, pilihannya sini I dengan me. Nah, kira-kira antara I dengan me yang berposisi sebagai subject pronoun itu yang mana? Sangat gampang. Ya, jawabannya adalah I. Gampang sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya kata new bicycle. Nah, new bicycle itu disebut dengan apa? Kata benda. Sekali lagi, ketika kita membahas kata benda dalam subbab pronoun ini atau kata ganti ini, berarti itu akan berkaitan dengan possessive adjective atau possessive pronoun. Tetapi karena di sini sudah muncul kata bendanya, berarti mau tidak mau kita akan menggunakan possessive adjective. Jadi yang kita pakai bukan me tapi my. Next, di sini seperti biasa ada by, kemudian by posisinya sebagai verb, berarti sebelum by atau sebelum verb disebut dengan subject. Berarti kita tinggal menggunakan yang I, gampang sekali ya. Kemudian setelah by kita menggunakan apa? Posisi setelah kata verb, setelah by sebagai verb itu berposisi sebagai apa? Object. Berarti kita tinggal pilih yang mana? Yang posisinya sebagai object, yaitu it. Oke, sudah gampang ya. Lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada with bla bla bla. Ada kata father. Sekali lagi, kalau father berarti identik dengan possessive adjective karena di sini muncul kata benda. Oke, langsung kita isikan. Sini ada kata my. Oke, selanjutnya kalimat selanjutnya nih, he and bla 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 love riding. Nah, love riding ini itu sudah posisinya sebagai verb. Sekali lagi, sebelum verb disebut dengan atau posisinya adalah subject. Jadi kita tinggal pilih saja mana yang berposisi sebagai subject. Di sini ada kita punya he dan sini kita punya I. Jadi jawabannya adalah I. Oke, kalimat selanjutnya, however bla bla bla. Sekali lagi sudah ada kata father's bicycle, itu kata benda. Ketika ada kata benda, berarti yang kita pakai adalah possessive adjective. Oke, next di sini ada kata more expensive. Ketika ada kata more expensive, berarti ada kata pembanding. Dan kata pembanding yang digunakan di sini adalah kata benda. Ketika di pilihan jawabannya sudah muncul kata benda, maka kita pakai possessive pronoun, kita pakai possessive adjective. Tapi ketika tidak muncul kata bendanya, berarti kita menggunakan possessive pronoun. Berarti kita jawabannya adalah mine, bukan my. Oke, thank you for today.
and hopefully it will be useful for you on other video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.